Nah, salafus soleh zaman biyen nih kalau salafus soleh yang ngomong-ngomong tentang bid'ah, bahaya bid'ah, hati-hati bid'ah, jangan kumpul ahli bid'ah, jangan duduk dengan ahli bid'ah, jangan dengarkan ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu sopo? Gitu loh. Kalau kita buka salafus soleh, ahli bid'ah di kalangan mereka tuh ya Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, kemudian ya Jabriyah, kemudian apa lagi? Ya Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidhah, Syiah Rafidhah, Nawasib. Seperti itu. Lagi salafus soleh ngomong digawe ahli bid'ah. Nah sekarang ditembakkan kepada siapa? Ditembakkan kepada siapa? Ahli sunnah dulure dewe. Iki ayat, hadis, ucapan salafus soleh digawe ahli bid'ah ditembakno nang wong Muhammadiyah, ditembakno nang wong NU, ditembakno nang habaib yang notabene mereka juga ahlu sunnah wal jamaah, ditembakno nang ngene koncoe dewe, bahkan kadang podo salafine saling nembak sebagai ahli bid'ah. Apa iki? Iki ajaran Khawarij ini. Ini ajaran Khawarij. Itulah yang namanya agama tidak lebih dari apa? Tenggorokannya. Iya, makmu hafal Quran. 60 juz hafal kon. Kudu 30 menit hafal 60 juz. Sampai kakean hafalane. Sampai Taurat Injil dihafalno kabeh. Injil, Taurat, Zabur hafal kabeh. Tapi tersesat, anjing-anjing neraka. Hati-hati, gak gampang iki. Ya, bahaya Bapak Ibu. Makanya sebelum saya jelaskan bahwa Al-Quran itu adalah solusi, ya terangkan dulu. Jangan sampai ya menyalahfahami Al-Quran. Oh kejem. Kejem hari itu Bapak Ibu. Kejem. Kalau saya ceritakan ngeri Bapak Ibu kekejamannya. Tapi waktu kita singkat. Ya. Dan ini dan yang membuat seseorang itu terpengaruh pemikiran Khawarij, kaum radikal. Ini Bapak Ibu lek kepengin jadi radikal. Carane, tahu carane. Ya, ini tutorial menjadi teroris. Ya, silakan nanti diajarkan kepada keluarganya. Ini tutorial jadi teroris. Yang pertama-tama ada 4 tahapan. Tahapan pertama, pikiran harus sempit. Tidak boleh luas. Wawasan harus sempit. Gak oleh wawasan luas. Dadi ngajine mek iku tok ae wis. Sing dibaca iku tok ae. Jangan dengarkan yang lain. Jangan ya membaca yang lain. Gak oleh. Iki tok pokoknya wis. Iki tok, sumber iki tok. Itu yang pertama tahapannya. Dari tahapan yang pertama nanti naik ke tahapan yang kedua. Yaitu kekerasan dalam cara berpikir. Yang ada di benaknya, wis pokok sing bedo iku sesat kabeh. Sing bedo iku keliru kabeh. Sing bedo itu kafir kabeh. Sing bedo itu ahli bid'ah, ahli nar, dolala kabeh. Itu tahapan yang kedua. Itu baru ada di benaknya. Naik ke tahapan yang ketiga, kekerasan dalam kata-kata. Mulai berani apa? Membuli, nulis, status, dan seterusnya. Pokok sing bedo iku sesat, sing bedo iku ahli bid'ah dolala, finnar, sing bedo itu kafir, tauhid, ansarut tawagid, dan seterusnya. Wis pokok sak donya tauhid kabeh. Sing tauhid medhek tok. Nah, kemudian terakhirnya puncaknya adalah kekerasan dalam fisik. Kekerasan fisik, yaitu mukul, ngebom, belai, dan seterusnya. Semua bermula dari apa? Semua bermula dari apa? Semua bermula dari wawasan yang sempit, bahaya sekali. Karena itu, dengarkan yang lain, baca yang lain. Lek ngaji aja sak sumber tok. Tersesat? Enggak, kamu tidak akan tersesat selama dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya kalau Syiah, Rafidhah, Khawarij jangan didengarkan, nanti Anda tersesat. Tapi kalau sesama ahli sunnah dengarkan. Supaya Anda tidak menjadi radikal, supaya Anda tidak menjadi teroris. Niki ngaji mek iki tok, ae gak gelem ngaji liyane. Ya teroris kon iki. Teroris nuduh wong teroris, yang teroris kon gitu loh. Ya. Jadi semua dianggap sesat tak donya. Ya apa? Kemudian Bapak Ibu sekalian, sahabat Abdullah bin Abbas
ketika oleh sahabat Ali diutus ke mereka, sebelum diperangi kan, Sayyidina Ali ngutus Sayyidina Ibnu Abbas untuk iqamatul hujjah. Sebelum kita bantai mereka semuanya, kamu datang dulu jelaskan. Mau sadar apa enggak mereka. Sayyidina Ibnu Abbas ketika datang ke mereka, kaget. Wah, ibadah tok. Jadi ketika sahabat Ibnu Abbas masuk ke perkampungan mereka itu, kaget. Ibadah tok. Iki sembahyang, iki maca Quran, iki poso, ibadah tok. Sak kampunge iku, sak desa iku. Wah, luar biasa. Akhirnya sahabat Ibnu Abbas berdialog dengan mereka, sempat bantah-bantah dengan mereka, akhirnya sekian ribu sadar. Sekian ribu sadar. Dan sekian ribu tetap tidak mau sadar. Lalu oleh Sayyidina Ali diperangi. Sayyidina Ali ngirim pasukan, wis patenono kabeh. Kabeh. Ya, patenono kabeh. Solusinya hanya itu. Karena mereka hanya ngaco saja di muka bumi. Ketika pasukan Sayyidina Ali masuk ke perkampungan mereka, yang terdengar suaranya apa? Yang terdengar suaranya apa? Ngaji. Sak desa ngaji tok. Ngaji kabeh sak desa. Sehingga ketika masuk perkampungan ini pasukan kaget. Yang terdengar adalah suara ngaji, ngaji tok. Kayak suaranya apa? Seperti suaranya dengungan lebah. Ngaji tok kabeh. Wah, ngaji tok rek. Bayangno Bapak Ibu. Ya apa ini? Tersesat anjing-anjing neraka, gak sadar. Bayangkan. Saya tidak bisa bayangkan Bapak Ibu. Akhirnya wong lawat dia akhirnya. Duh aku ngaji tok rek, gak wani aku rek. Sayyidina Ali bilang apa? Bunuh mereka. Bohong mereka itu. Mek cangkeme tok Al-Qur'an. Atine gak ono Al-Qur'ane. Ndase gak ono Al-Qur'ane. Cangkeme tok Al-Qur'an. Iya atine welek, pikirannya jelek. Sesat mereka. Nah ini penting Bapak Ibu soalnya akeh ngene iki akeh ngono lho. Dan aku iki saken pomene arek tobat-tobat hijrah-hijrah masuk ke kelompok gitu saken rusak awakmu gak tambah apik. Tambah rusak awakmu gak tambah apik. Mek ganti pakaian tok, biyen pakaiane gak karu-karuan. Saiki pakaiane gawe gamis di atas mata kaki ya. Engko moro apa jeneng gawe jenggot. Sing wedok jilbabe gede, cadar. Awakmu mek ganti kelambi tok. Tapi hakikatnya kamu tambah rusak, lebih rusak dari dulu ketika kamu ahli maksiat. Karena apa? Ketika kamu ahli maksiat dulu, mabuk, narkoba, ya, narkoba, narkode. Dari Gus Wahid yang ngono. Kamu saat itu jelek. Tapi sekarang kamu lebih jelek dari dulu. Karena apa? Karena kamu dulu salah dan kamu merasa salah. Aku salah, aku elek. Aku ahli maksiat, aku kepingin tobat. Apik iku. Tapi sekarang kamu salah. Dan kamu tidak merasa apa? Merasa bersalah. Bahkan merasa membela agama. Merasa paling bener. Kuwabeti salah no. Koyo iblis saiki awakmu. Koyo iblis tapi gak sadar. Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Ini penting. Jujur saya paling kasihan Bapak Ibu arek-arek hijrah-hijrah tobat-tobat masuk di pengajian kayak ngono. Rusak awakmu iki. Wong lek hijrah tobat iku tambah api, atine bersih. Ambek wong Islam tambah api, ambek wong NU api, ambek wong Muhammadiyah api, ambek wong Alisat api, ambek wong Persis api, ambek Habaib api, ambek Salafi api, ambek Jamaah Tabligh api, ambek Ikhwan Muslimin api. Api kabeh soalnya apa? Dulur kabeh. Apa namanya? Al muslimu akhul muslim, wong Islam kabeh, wong iman kabeh, beda-beda masalah furu'iyah. Nah, seperti itu ngwajib tok hari. Akhirnya ketika diperangi Bapak Ibu, dan ini orang-orang Khawarij, ya berapa ribu ini mati kabeh. Sing urip mek 10, sing selamat mek 10. Dan dari 10 orang inilah ngaco dunia saiki iki. Dan pasukannya Sayyidina Ali yang terbunuh tidak lebih dari 10. Jadi orang Khawarij terbunuh semuanya. Yang lolos ya kurang lebih 10. Pasukannya Sayyidina Ali yang terbunuh ya kurang lebih 10.
Subhanallah.